1 menit pertama. In 1 minute, 1 menit pertama. Sebelum menuju ke segmen eksklusif Smart Motivation, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta serta kerinduan kami ashabal fadilah, mudir hadal ma'had, dan seluruh majlis Dewan Asatid wal Asatidah di Pesantren Modern Syahidah. Dan salam hormat kami untuk Head of SMA Smart Syahidah, SMP, and all of teachers. Nampak di samping kami mereka adalah guru-guru yang pastinya memberikan selalu spirit untuk antum. Tepuk tangan untuk beliau-beliau hari ini. Bismillah. Dalam waktu 1 jam 30 menit, Mbak Vera Istana Bogor silakan standby. Sebelum kami merapat siang ini ke Istana Bogor dalam rangka coaching untuk MC 25 MC talent untuk segmen hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Maka hari ini Anda akan fokus bersama generasi Syahidah. Pastinya dalam segmen pertama Anda minta semuanya duduk dengan tegak, people. Duduk dengan tegak. Tidak ada yang menunduknya, semuanya tetap ada ke depan. Dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Syahidah, angkat tangan kanan antum semua dan bersuara. Tim multimedia ambil gambarnya. Wahid, Isnani, Salasa, kepalkan tangannya Syahidah. Nusantara merindukan the power of takbir antum semua hari ini. Takbir. Orang tua antum di rumah merindukan takbir antum semua hari ini. Takbir. Turunkan tangannya sudah tanpa suara. Satu narasi yang muncul di layar sesuai dengan tema hari ini, people, bahwa selami samudra syahidah ini dengan kafah untuk menjadi kebanggaan negeri. Anak ulangi kalimatnya. Selami samudra syahidah ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Siapapun antum yang awal mulanya menginjakan kakinya di gerbang Syahidah bersama sang bunda, ana yakin semua ibu di awal pertemuannya di gerbang Syahidah hari itu pasti bisikan cintanya itu akan muncul sampai kapanpun akan diingat. Apa kalimat sang ibu di awal antum pertama masuk ke alam Syahidah? Kalimatnya adalah, nah, yang betah di pondok ini, yang berada di zona pesantren, kalimat itu pasti terdengar indah dari seorang ibu. Nah, yang betah di pondok ini. Antum yang hari ini mungkin tidak berada di zona pesantren, kau berangkat dari rumah, tidak sedikit seorang ibu sebelum kau berangkat ke sekolah, ibu itu mengatakan, nah, baik-baik belajarnya. Sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, setahun, terus antum selami alam Syahidah ini sampai antum selesai. Sampai suatu saat akan muncul tulisan di belakang ini adalah Haflatut Takharruj, Haflatut Takhrij, Graduation Day, prosesi wisuda. Bukankah ini impian seluruh insan Syahidah? Di saat antum wisuda, antum disematkan maju ke panggung utama, disematkan oleh kiai hari itu, dan di saat kau turun dari panggung sebelah kiri, yang kau tatap adalah your mom, ibumu yang pernah berbisik penuh dengan cinta 3 tahun
atau 6 tahun yang lalu. Tidak sedikit seorang anak dia melepas toganya. Tidak sedikit anak santri hari itu tidak duduk di tempat asalnya. Dia menemui ibunya sambil mengatakan, "Ibu, aku berikan toga ini untukmu. Bapak, aku berikan toga ini untukmu." Selama antum kafah all out di alam syahidah ini, maka hasilnya pasti akan kafah. Tepuk tangan untuk syahidah. Wallahi, tulisan yang muncul di belakang ini, Grand Smart Motivation, 3 kata, ini lebih aman dibandingkan beberapa tahun lalu anak pernah datang ke sini. Dan andaikan saya tulis di belakang ini Grand Smart Public Speaking, kalau anak tulis di belakangnya Grand Smart Public Speaking, antum akan mengira hari ini adalah kita muhadharah. Dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Survei membuktikan dari Sabang sampai Merauke, terakhir di kampus IAIU Malaysia, ternyata generasi hari ini banyak yang alergi dengan muhadharah. Ketika muhadharah malam Jumat, banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Kenapa itu? Karena mereka takut untuk bicara. Tapi tidak menutup kemungkinan di segmen ketiga, ketika Mbak Vera memberikan signal Mr. Chandra Simulation Day, saatnya berarti nanti ada satu momen anak akan minta antum untuk maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa, "Ya Allah, jangan sampai anak yang sudah maju ke depan." Pasti antum berpikir tidak mungkin, ini kan baru segmen 1. Kita buktikan hari ini. Generasi Syahidah yang pernah satu frame beberapa tahun yang lalu di sini, mereka sudah tahu bahwasanya anak kemanapun pergi pasti menggunakan satu alat ini. 5.000 anak Latansa waktu Fatul Mahdi Santri waktu itu di aula Kalijaga. Anak bilang ke mereka, 5.000 pasang mata menatap ke depan, tak ada yang menunduk. Semua yang banyak ke depan. Ketika saya bilang, "Hai people, satu alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal berapapun ribuan pesertanya. Karena saya menggunakan titik warna merah yang ada di zona ini." Anak paling senang kalau udah main ini, pasti semua mata ngikutin kemana dia pergi. Yang santri baru pasti akan berpikir, "Afwan Ustadz, anak belum paham." Oke, saya akan pahamkan. Titik warna merah ini, Ustadz, tegang banget ya. Itu semua mata melototin anak. Siap ya? Masya Allah. Antum lagi baca ayat kursi. Satu titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di kostum putihmu ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai resep saya kalau udah syahidah kayak gini ya. Kita mulai, Kak Vera, Istana Bogor, standby. Dalam hitungan 5 mundur. Siapa di antara antum yang menunjukkan karakternya dan bisa bicara in front of audience here? Dalam hitungan 3. Yang pertama maju ke depan adalah 2. Saya temukan orangnya. Semakin kau menunduk, itu yang saya pilih. Semakin antum bersuara, itu yang akan anak pilih. Semakin yang putra, semakin kau pura-pura gak tahu, itu yang saya pilih. Tapi semakin antum menatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. 3. Siap Vera, 102,7. Ini dia orangnya. Nah, anti. Syahidah. Semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Hei,
Santri putra, kalau antum melihat dari depan, itu generasi putri yang di depan, dia pundaknya tengok ke belakang semua. Yang kasihan yang di belakang, dia bilang, bukan anak katanya. Baru segmen satu saja, antum sudah takut hanya dengan satu alat ini, people. Segmen kedua, kita mulai. Bismillah. MC bisa anda pinjam mikrofon satu lagi? Anda pinjam satu lagi. Hei putri, atau tahu orang yang paling deg-degan hari ini adalah orang yang di depan saya. Dia lagi berdoa, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ar-Rasyid, pegang mikrofonnya, tenang. Pasti Ar-Rasyid bilang, waduh, kayaknya aneh yang ngomong nih. Maksud aneh, kasihkan ke belakangnya. Tenang. Semakin mikrofon ke belakang, maka Rasyid akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Ketika dia pegang itu mikrofon, yang deg-degan paling kuat adalah orang yang di belakangnya. Padahal maksud ana, kasihkan ke sampingnya, brother. Kasihkan ke sampingnya. Tenang dong. Apa yang mau pikirkan? Angkat mikrofonnya. Oke. Siapa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Antum adalah orang ke-215 setelah Makassar yang lupa menjawab salam. Kak, hei Sahida, itu namanya hipno. Hipno itu bisa mempengaruhi orang sampai kapanpun dia dikatakan assalamualaikum, maka dia akan menjawab assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang lah. Namanya siapa? Galang. Dari mana? Tangerang. Oke, dan sekarang kasihkan ke depannya. Oke Kak, angkat mikrofonnya. Yuk katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Arjuna. Ya. Masya Allah. Arjuna di sini. Antum kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Santi lama baru. Kelas 3. Bismillah. Namanya siapa tadi? Arjuna. Nama guru yang kau kenal di sini adalah? Oh banyak. Oke, aman kalau kayak gitu ya. Maksud ana sebutkan satu guru yang antum kenal. Tadur mungkin. Apa yang maksud? Disimpan mikrofonnya dan jangan kau pindahkan. Di off kan dulu mikrofonnya. Kita mulai segmen berikutnya. Kalau sudah kayak gini, yang paling aman yang di mana? Yang di belakang. Mereka mengatakan untung itu di belakang. Padahal tidak menutup kemungkinan nanti ada segmen anak merapat ke zona belakang. Tapi my people, yang saya minta hari ini antum fokus di segmen yang berikut ini. Tulisannya adalah Are you ready? Saya rindu di aula ini ketika Sahida menjawab dua kata, yes sir. Are you ready? Yes sir. Suara antum hanya 35%. Are you ready? Yes. Pasti semua yang hadir hari ini, semua bertanya-tanya, Afwan Ustadz biasanya motivator kah dia, pembicara kah dia, segmen keduanya adalah dia memperkenalkan namanya. Setelah antum mengatakan yes sir, oke, introduction, nama saya Bicandra, seperti Ustadz Fatul katakan tadi. Tidak ada lagi nanti segmen tanya jawab yang bertanya seperti ini. Kemarin di Makassar ada yang bertanya kayak gini, Pak, sebelum kau menyampaikan materi aku tanya kau satu hal, itu nama Happy Chandra, itu nama asli atau bukan? Anak sakit hati Ustaz. Anak jawab, itu nama asli bang. Pertanyaan berikutnya bang, itu nama Happy, kenapa nama kau Happy? Anak jawab lagi Ustaz, kenapa nama anak Happy? Karena anak dulu waktu lahir tidak menangis kawan. Jadi pas berojo anak langsung tertawa. Sampai kapan pun anak selalu happy, gitu kan? Tapi antum datang ke Istana Bogor,
antum datang ke pertelevisian nasional, antum datang ke radio-radio ada Jabodetabek, Gen FM, Pop FM, Prambors dan sebagainya. Nama saya di sana bukan Happy, nama saya Chandra. Antum tanya di sana Pak Happy, gak ada yang tahu karena nama saya Chandra. Jadi saat di darat nama saya Happy, kalau di udara nama saya Chandra. Jadi anak hidup di dua alam, Pak ya. Antum tanya lagi, Pak Happy, emang pernah di pesantren? Nah, wallahi, Anda belum pernah menceritakan ini di alam syahidah. Bahwasanya dulu kelas 3 SD tahun 90, Anda termasuk anak yang diam, jarang bicara. Waktu SD kelas 3 tahun 90, Anda termasuk anak yang ketika duduk itu pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Ketika guru mendekati, pasti Anda baca istighfar. Karena apa? Anda takut banget untuk disuruh maju ke depan, brother. Tapi apa yang terjadi? Bulan Februari, Rabu pagi, seorang bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu jadi MC-nya. Di situ anak mulai teriak di rumah itu depan bapak, daripada acara hancur. Lebih baik bapak kasih yang lain. Tiba-tiba seorang ibu keluar dari kamar. Dia membawa kertas sambil mengatakan, nah, gak boleh kamu bicara seperti itu. Ini ibu kasih kau tulisannya. Oh, tinggal baca nanti di panggung, udah selesai. Ibu menulis tulisan MC hari itu selama 1 minggu. Berapa lembar? 15 lembar bolak-balik. Anda lihat dia aja stres banget kawan. MC hari ini paling selembar selesai urusan. 15 lembar bolak-balik itu anak pegang itu kertas, datang azan maghrib, azan isya dikumandangkan di belakang panggung kecil hanya terbuat dari kayu dan bambu ukurannya 1 meter. Apa yang terjadi? Bapak mendorong saya dari belakang sambil mengatakan, Chandra, ayo acara pertama sambutan kepala desa. Anak didorong oleh bapak dari belakang menuju ke zona panggung. Sebelum anak tampil, apa yang terjadi? Seluruh anak SD kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak di depan panggung sambil mengatakan turun, turun MC-nya turun. Di situ anak belum ngomong apa-apa, tapi udah diusir dari panggung. Apa salahku? Ternyata apa? Ternyata mereka nggak percaya kalau anak bisa tampil di depan panggung itu. Saat anak diteriakin sama anak-anak SD, ibu berlinang air matanya di belakang panggung. Ibu langsung menuju ke depan panggung bersama bapak. Bapak saya langsung mengatakan, nah. Hanya 2 kata, nah, tapi dalam banget. Nah, dalam hati saya, enak kali bapakku ini. Dia yang itu, ada ditinggal di sini. Mulailah anak pegang itu skrip, anak pegang itu mikrofon, dan mulailah anak bicara. Apa yang terjadi? Terjadilah gempa 8,9 skala Richter di situ. Anak mulai gugup, orang-orang semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Mulailah anak membacakan skrip yang pertama, sambutan kepala desa. Apa yang anak katakan? Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa, silahkan. Enak gak MC kayak gitu kawan? Akhirnya anak-anak SD semakin yakin lagi untuk mengusir saya. Anak diusir dari atas panggung kecil itu menuju ke belakang panggung sambil menangis. Kepala desanya orang Batak. Dia memegang pundak saya sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Di situ anak diteriakin, anak benar-benar dimarahin oleh kepala desa itu. Yang anak cari siapa setelah itu? Yang dicari adalah di mana bapak dan ibuku ini. Ternyata bapak ibu anak lagi menikmati kopi panasnya. Sakit hatiku, brother. Anak menuju ke bapak ibu anak sambil mengatakan, Pak, ini gara-gara bapak, ini gara-gara ibu udah tahu anakmu gak bisa bicara. Ini yang terjadi. Itu kertas 15 lembar kak yang udah dibuat oleh ibu selama 1 minggu, ada lempar depan ibu. Ibu simpan kopi panasnya. Ibu turun dari meja sambil mengatakan, nah, ibu ikhlas kok diteriakin orang-orang malam ini. Ibu ikhlas kau diteriakin, diusir. Ini kertas 15 lembar sengaja ibu buat selama 1 minggu lah, biar kau bisa tampil di depan orang. Ana yakin malam itu minal auqat al mustajabah, bisikan cinta dari seorang ibu. Dia memeluk Ana sambil mengatakan, nah, hari ini kau tampil hanya untuk seorang kepala desa. Lihat 10 tahun lagi, lihat 20 tahun lagi, lihat 30 tahun lagi, bisa jadi kau di atas kapal. Ada kata yang mustahil dan Allah mengabulkan itu semua.
Maka the power of birrul walidain itu adalah kalimat cinta yang harus antum pilih. Antum bisa sukses ada energi spirit sang ayah dan bundamu. Kalau antum mengatakan, Ustaz, orang tuaku sudah tak ada Pak Chandra. Anak Aceh, korban tsunami Aceh mengatakan, Pak Chandra, ayah ibu kami sudah tak ada. Saya peluk anak itu, nak, batu nisannya masih ada. Dan dia berdoa di situ. Spirit seorang ayah bunda memberikan energi bagi kami. Tahun 98 Allah menggerakkan kami ke satu titik ini. Anak gak berani bicara antum, anak gak berani bicara di depan Syahidah, di depan Kiai Rosid, di depan Kiai Mamat, di depan Kiai Fatul, di depan para guru, kalau anak belum pernah merasakan alam pesantren. Tahun 98 masuklah anak ke pesantren ini, Bimo. Sehari, 2 hari, 3 hari, baru seminggu. Apa yang anak lakukan? Anak telepon ibu karena anak gak betah di pondok. Apa jawaban ibu? Bertahan di pondok ini. Nah, setahun, 3 tahun, 7 tahun bertemu beliau mungkin hari itu qadarullah azza wa jalla ketika Pak Kiai mengizinkan kami untuk kembali ke masyarakat. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya gak bisa ngomong apa-apa? Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya gak terpikir untuk masuk ke alam pesantren? Ya Rabbana, baik-baik himna yang kau gaungkan 15 menit yang lalu, itu yang buat nadi anak selalu berdetak bahwa kita satu ibu kandung dan impian ibu itu terwujud di zona ini. Saat acara G20 di Bali kemarin, ya sebentar dulu. Saat acara G20 di Bali kemarin, pasti antum semua pernah mendengar ada voice, ada suara yang di-announce dari Golden Room Istana. Dan nanti tanggal 17 Agustus pun sama. Sebentar lagi antum pasti akan mendengar ada suara yang muncul dari Golden Room di lantai dasar, dan suaranya kurang lebih seperti ini, Ibu. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa bumi persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Di saat anak bicara seperti itu, siapa yang anak tatap? Saat anak bicara seperti itu, siapa yang anak lihat? Bukan presidennya, bukan wakil presidennya. Yang anak lihat siapa? Di sayap kanan ada tirai, Ustaz. Tirai itu adalah ruang VIP. Ibu anak lagi duduk di situ, nangis dia saudara-saudara. Anak temuin ibu anak, ibu kenapa ibu nangis? Apa jawaban ibu anak? Chandra, kayaknya baru kemarin kau diteriakin orang-orang di panggung kecil itu. Kayaknya baru kemarin kau masuk ke pesantren. Kayaknya baru kemarin ibu berdoa di belakang panggung. Kau akan menjadi MC di atas partai tengah istana. Allah mengabulkan doa itu, nak. Pelukan itu anak pengen banget antum mendapatkan pelukan hangat dari orang tua antum saat antum sukses, nak. Anak pengen banget suatu saat antum pun mendapatkan pelukan cinta dari orang-orang yang kau bangga di keluargamu. Dan saat itu muncullah di zona protokoler orang protokoler, ajudan presiden, polisi militer. Pertanyaannya apa saat itu? Mas, MC ya mas ya? Iya pak. Katanya mas dan pesantren ya? Iya pak. Emang di pesantren diajarin MC mas? Wah, belum tahu dia. Belum tahu kalau di pesantren ada muhadharah yang kau gak suka itu. Anak bilang ada pak.
dan keluar dari zona istana. Di lantai B saat itu Ana ketemu dengan para voice over talent. Voice over yang dibacakan Ustaz Fatur tadi artinya adalah pengisi suara. Yang santri lama Ana simulasikan, tapi yang santri baru saatnya untuk mengenal bahwa santri pun bisa jadi voice over. Voice over artinya mengisi suara, brother sister, dan salah satunya adalah kita mengisi suara di salah satu channel TV nasional dan kita berada di satu titik ini. Antum pasti pernah mendengar di TV One dan muncul suara ini, kawan. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One. Memang beda, TV One memang beda. Antum tanya, hei Pak Happy Chandra, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Cuma ngomong 4 detik. Dulu Anda pun berpikir kayak gitu, kawan. Ana orang Tasikmalaya, Ana naik bis saat itu, berdiri pula sampai Kampung Rambutan, naik ojek menuju TV One hanya untuk ngomong 4 detik itu. TV One memang beda. Habis itu Ana balik lagi ke Tasikmalaya. Pasti antum bertanya, apa enaknya Pak Chandra? Kita orang pesantren, nak. Ana nggak terbiasa dengan gaya orang-orang broadcasting hari itu. Saat itu finance mengatakan, Pak Chandra, terima kasih udah jadi VO di TV One dan ini honornya untuk Anda. Mbak, emang kalau ngomong 4 detik kayak gitu dikasih honor? Iya, tolong diterima Pak Happy. Saya ambil tuh amplopnya, saya buka di lobi TV One. Allahu Akbar. Ternyata cuma ngomong TV One memang beda. Anak buka amplopnya. Allah Karim. Fokus banget. Ente lagi nunggu ya? Sebentar, anak nafas dulu. Anak buka angkanya. Natah ada sebelumnya. Das itu mutakabir dan ada tak ada maksud apa-apa menyembuhkan dan sebagainya. Angkanya 27.500.000. Pasti antum kaget. Apalagi anak waktu itu, anak tutup lagi itu amplop, anak balik lagi ke finance room. Teh ini teh, loh kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim. Ini hitungannya kayak mana? Mbak itu mengatakan apa? Pak Chandra, mohon maaf, di production house kami hitungannya per second per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh kalau gitu, anak ambil lagi amplopnya. Anak teriak depan gedung TV, ya Allah, in kana hadzal lisan nafi' lahum, harik lisani wa ahwali lil kalam. Jika lisan ini bermanfaat ya Rabb, gerakan lisan ini untuk terus berbicara atas izin-Mu. Allah mengabulkan. Ketemu lagi di situ anak berniat, ya Allah, anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Ketemu Kak. Ketemulah sama Ustaz Agung Izuhak. Agung Izuhak adalah salah satu director dan juga host di Damai Indonesia, aku betul. Dan aku pasti pernah mendengar ahad siang, kemarin siang, walaupun anak lagi di Serang Banten, tapi suara ini pasti pernah muncul di situ. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku bersama Ustaz Zaki Mirza. Saya Ahmad Al-Misri bersama TV One memang beda. Acara ini dipersembahkan oleh Sahrul Wadimo. Iklan. Kak, tidak mungkin saya masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah kuat suara saya. Berarti kesimpulannya apa? Antum nanya, di mana Pak Happy belajar itu? Di pesantren. Cuma di pesantren nggak tahu kalau itu namanya voice over. Di pesantren nggak tahu kalau itu namanya voice over. Di Syahidah sering ada performance dan do it please. Di situ ada pasti voice over yang keren di dalamnya. Setelah itu datang orang Trans TV. Orang Trans TV bilang apa? Mas, suaramu cocok loh mas dari voice over di salah satu channel yang satu ini gitu. Santri baru, kita nostalgia yuk dengan TV rumah yuk. Habis itu tapi jangan lama-lama. Nanti lu pulang lagi habis ini. Antum pasti pernah melihat dan mendengar di bioskop Trans TV dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pagi-pagi
Ketika sang ibu lagi nyiapkan sarapan pagi, antum disuguhkan tayangan eksklusif, dan itu dari Trans 7. Pagi itu sebelum matahari terbit, antum dimunculkan satu acara. Ini acaranya. Pasti kalian semua, ya kita rileks sebentar sebelum segmen materi berikutnya. Di Hazana, antum pasti pernah mendengar ada suara setiap pagi sebelum matahari terbit, dan ini muncul suaranya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazana Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over Syahidah. Itu namanya apa? Kalau di Gontor ada panggung gembira, Syahidah namanya apa Ustaz Fatul? Sama. Ada art performance di atas panggung. Tidak ada lagi generasi Syahidah yang mengatakan nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Ganti, nanti voice overnya siapa? Jangan ngomong di kolong panggung, gak enak didengarnya ya. That voice over. And then, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa masuk ke alam pesantren. Di situ kita di brainwash di alam pesantren, dan outputnya adalah apa yang kami dapatkan di pesantren. Seperti Kiai Mamat tadi katakan bahwasanya apa yang kita lihat, dengar, rasakan, semua ada nada ijut tarbiyah. Dan akhirnya masuklah anak ke zona dubbing ini. Dubber film berarti mengisi suara film. Dan kita mengisi suara film, salah satunya adalah di zona Antv ini. Biasanya emak-emak yang suka nonton film ini, antum pasti pernah melihat ada satu tayangan kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Junaka. Sebentar, mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Syahidah lagi. Iya sekarang sekarang. You pasti pernah mendengar ketika Bisma melawan sang guru Parasurama, dan you pasti mendengar ada karakter voice namanya deep voice, suara dari dalam, dan Anda pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kira-kira yang paling mahal apanya? Kira-kira yang paling mahal apanya? Hey brother, yang bisa tertawa kayak gitu di Indonesia di komunitas dubbing itu hanya 5 orang. Anda orang ketiga, susah loh ketawa kayak gitu. Ada orang Mataram yang bertanya, Pak Chandra, suara kayak gitu apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar kawan. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya. Yes, amazing people. Syahidah, saatnya antum membacakan narasi ini dengan baik. Semua perjalanan ana dari awal sampai hari ini menunjukkan bahwa setiap karakter santri itu suara antum lo 20%, setiap karakter santri itu gara-gara slide ini berkumpullah anak-anak Universitas Indonesia hari itu. Mereka mengatakan Pak Happy bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Kalau antum melihat gambar ini Putri, ini gambar apa nah? Silet inilah mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah dia tajam kawan, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Putra berikutnya, ini gambar apa nah? Kapak itu dia punya mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini adalah satu kali empasan pohon bisa tumbang brother. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, Anda belum pernah dengar ada santri melanggar dibotak pakai kapak. Berarti antum yang duduk depan anak nih kak, kakak-kakak SMA, dari cara dudukmu, sorotan mata, your hand, itu menunjukkan karakter kita masing-masing.
Di mana mazayamu, di mana kelebihan Anda, dan di mana kekurangan Anda. Anak UI berkumpul hari itu, mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Teman-teman SMP yang di sayap kanan, anak-anak UI, mereka berkumpul hanya untuk membedah dua benda ini. Maksudnya apa Pak Herbi? Mereka merapat di satu aula, hampir ribuan orang, harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari Pak Chandra, kira-kira karakterku di mana. Hanya mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Mereka fokus banget ke depan. Dan antum nggak perlu datang ke sana sebulan sekali hanya untuk belajar tentang zona ini, apalagi berbayar 750.000